Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema tentang penertiban baliho caleg atau calon legislatif di Surabaya. Sudah adilkah? Jadi ada pertanyaannya di belakang. Nah, bersama Muhammad Mahfud dari Komisi A Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, sehat ya Cak Mahfud? Alhamdulillah sehat, segar bugar ini. Alhamdulillah. Iya. Komisi A ini membidangi hukum dan pemerintahan ya Cak Ya Mahfud, benar, hukum pemerintahan dan lain-lain. Oke, nah sahabat Sonora, perbincangan pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, tahapan pemilu 2024 pada saat ini seperti yang telah ditetapkan oleh KPU telah berjalan. Misalnya untuk tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota itu sejak 24 April yang lalu sampai nanti 25 November 2023. Termasuk hari ini 19 kemarin ya, termasuk kemarin 19 Oktober 2023 hingga nanti 25 November 2023 juga masuk dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, dan tahapan lainnya nanti pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 sebagai masa kampanye pemilu. Nah, menyesuaikan dengan tema Dialog Sambang Parlemen pada pagi ini, penertiban baliho caleg di Surabaya sudah adilkah? Yang artinya kita nanti akan berfokus seputar pencalonan anggota DPRD Kota Surabaya atau calon legislatif. Nah, Cak Mahfud, kalau berangkat dari posisi Anda, seperti apa Cak Mahfud Anda mengamati tentang penertiban baliho caleg, baik dari domain Komisi A yang membidangi hukum pemerintah dan lain-lain tadi disebutkan, sekaligus dari fraksi Anda mengamati seperti apa? Silakan. Ya, dari menurut saya untuk pemilu kali ini agak beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Kali ini pemerintah itu benar-benar tidak pro kepada para caleg ya. Saya juga merasa prihatin. Mungkin caleg-caleg lain juga sama, karena pembatasan waktu, peraturan begitu ketat, dan jika tidak memenuhi syarat ini itu macam-macam akan dicopot. Belum waktunya tidak boleh masang angka nomor urut. Kalau dulu kan bebas, sebelum memasuki tahapan-tahapan yang ditentukan kita boleh masang, boleh ini, boleh itu. Sekarang ini tidak boleh. Disanksi, diancam sanksi pidana dan lain-lain ya. Nah, sepertinya
Kalau dibatasi seperti itu, ya caleg ini tidak punya ruang untuk mempromosikan dirinya. Ya. Kan masyarakat juga perlu tahu calon-calon wakil rakyatnya. Sehingga calon wakil rakyat ini mempromosikan diri dengan cara masang gambar-gambar. Nah, kalau rakyatnya tidak tahu yang dipilih, ya nanti milihnya itu keliru yang nggak kenal, yang nggak baik, dipilih karena keliru, karena tidak tahu. Ketika kita mau promosi diri tidak boleh. Sementara rakyat butuh informasi. Nah, mestinya harus berpikiran begitu pemerintahnya ini, jangan semua digeradak sama Satpol PP ya, masang dulu sikat lagi. Sepertinya calon DPR itu musuh, ya bukan sahabat, bukan sebagai mitra pemerintah. Pada saatnya nanti jadikan sebagai mitra pemerintah. Nah, proses seperti ini harusnya diberi keleluasaan juga. Gitu. Wong nggak setiap saat aja loh. Kan ini musimnya ya. Biar aja mestinya ya musim pemilu seperti ini, biar rakyat tahu mana wakilnya yang baik, mana yang bagus ya. Monggo sosialisasi diri gitu mestinya. Itu apakah artinya selama ini penertiban seperti alat peraga berupa baliho atau spanduk dari bakal calon legislatif oleh Satpol PP dalam ini setempat ya di kota Surabaya ini masih belum atau masih perlu lebih banyak melakukan sosialisasi lagi atau seperti apa menurut Anda, Cak Mahmud? Ya, yang pertama calegnya ini perlu sosialisasi di masyarakat. Yang kedua, Satpol PP itu juga perlu sosialisasi ke para caleg. Caleg ya, ini kamu saya kasih batas waktu ini sampai ini, gitu nggak apa-apa. Harus ada koordinasi yang baik. Jangan seperti menunggu kesalahan, misalnya terus dipasang agar tak sikat kabeh. Gak perlu koordinasi. Komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik, ya kan. Oh ini ya besok tak bersihkan. Tolong dibantu nyopoti dewe. Ora enak dah. Betul. Iki enggak moro-moro menilang. Kan kasihan caleg-caleg yang apa kita membuat baliho, bambu dan lain-lain untuk promosi diri, disajikan ke masyarakat agar bisa milih yang baik. Kan perlu biaya. Nah, tapi diambil langsung digeradak itu sama Satpol gitu. Itu sering atau sesekali terjadi, sering terjadi seperti itu. Sering ya, hanya karena tidak komunikasi saja, kan eman. Iya, betul. Nah, Cak Mahmud, karena kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya itu kan ada saat di mana proses di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan ada proses MOU nih, ada pertemuan, ada kesepakatan bersama antara partai politik dengan misalnya dengan Badan Pengawas Pemilu ya, misal dengan Bawaslu Surabaya terkait pemasangan alat peraga dan sebagainya. Pada saat-saat ini apakah sempat diajak bersama beberapa stakeholder termasuk dengan Pemkot Surabaya, dengan kepolisian, kejaksaan berkaitan dengan pemilu ini? Ada memang pembicaraan antara partai politik dengan sebagai peserta pemilu, dengan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Memang ada pembicaraan itu. Tapi pembicaraan itu kan didasarkan tetap ada aturan. Aturan ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita ini tetap dibatasi. Sementara KPU atau Bawaslu Surabaya tidak berani melanggar aturan-aturan itu. Ya. Peraturan Bawaslu Pusat dan peraturan KPU RI yang dipakai pegangan. Nah, sementara yang di daerah-daerah ini kan KPU maupun Bawaslu-nya tidak bisa mempengaruhi isi dari PKPU maupun peraturan Bawaslu-nya. Sehingga tetap aja seperti itu koordinasi sama Satpol PP. Nah, Satpol PP-nya ini juga tidak mau tahu. Kami berharap di forum ini ya forum yang baik sehingga ada solusi bahwa caleg-caleg itu bukan musuh. Caleg-caleg ini adalah partner yang mau mempromosikan diri supaya masyarakat tahu bahwa ini loh ada caleg namanya ini, nomornya ini, kalau mau milih ini itu monggo dipilih. Terserah masyarakat, tapi beri kesempatan untuk jual diri. Tanda petik jual diri di masyarakat. Branding maupun apa. Nah, kita di lapangan menemui banyak seperti itu. Nah, ini di forum ini saya ini mewakili yang lain-lain ya, yang sudah cerita ke saya baik caleg yang baru maupun yang incumbent sama. Rasanya itu sama. Baliho sebentar hilang.
pasang hilang. Setelah ditelusuri tidak dari kompetitor, dari Satpol, kadang-kadang gitu ya. Iya. Nah, kalau berdasar pasal 79 misalnya ini dari peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU ya nomor 15 tahun 2023 itu tentang kampanye pemilihan umum, itu kan dijelaskan Cak Mahfud bahwa sosialisasi dan pendidikan politik itu dilakukan dengan metode. Nah, Komisi A dalam hal ini Cak Mahfud menilai seperti apa? Apakah metode yang dimaksud ini termasuk pemasangan misalnya bendera partai politik, peserta pemilu dan nomor urutnya, atau juga mungkin pertemuan terbatas dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya. Anda apakah aturan ini sesuai dengan apa yang sekarang ini berjalan atau ada masukan ini? Jika nurut di PKPU memang harus seperti itu. Setiap kali kegiatan kita mengajukan pemberitahuan ke Polres maupun Bawaslu kota ya. Itu peraturan yang sudah baku. Tidak ada masalah dari sisi situ. Masalahnya kalau dari sisi PKPU-nya waktu. Waktunya sangat minim sekali. Minim itu seperti apa, bisa dijelaskan? Misalnya orang yang mau jual diri cuma 75 hari saja batas waktunya. Ya, berdasarkan tahapan-tahapan pemilu yang sudah dibuat. Di luar itu tidak ada ampun. Ya, salah ya disikat, ya dilanggar ya disanksi. Itu. Padahal kita ini kan partner ya. Harusnya ya baik-baik saja. Kalau salah ya dikasih tahu, jangan ya. Itu kan lebih baik. Jangan nunggu orang salah, kesalahannya ditunggu langsung diproses. Apalagi kalau misalnya ada Bawaslu atau KPU yang sudah ikut-ikut punya apa? Ya semoga tidak ada ini. Ikut-ikut berpolitik itu tambah susah. Harusnya netral-netral 100% netral gitu aja. Iya. Kalau saat ini kan masih belum memasuki tahapan kampanye nih, sehingga sesuai PKPU yang ada memang partai politik diperbolehkan ya sosialisasi dengan pemasangan baliho. Apakah pihak Komisi A nggak pernah nih ngajak pemerintahan dalam ini, mungkin untuk Pemkot lah atau Satpol PP juga diajak datang, diundang untuk rapat dengar pendapat terkait hal ini? Apakah sudah ada keinginan seperti itu? Kita sudah mengundang Bawaslu, kita sudah mengundang KPU, ya termasuk lain-lain sudah kita ajak bicara, sehingga harusnya ada komitmen-komitmen di situ supaya tidak terlalu kaku ketika menerapkan aturan di lapangan. Di lapangan itu beda dengan peraturan. Suasana lapangan itu ya tidak bisa dibahas, karakternya beda tiap wilayah. Saya misalnya tinggal di wilayah barat, Surabaya Barat, beda dengan Surabaya Utara karakternya. Maka disitulah perlu keluasan menanggapi aturan. Kalau di sana begini, di sini gini. Di tengah kota beda lagi, di dapil 1 tengah-tengah kota kan ya. Masyarakatnya beda lagi. Caranya seperti ini. Karena kita memberitahu yang penting di pikiran kita itu sama ya, pikiran kita itu sama, kita itu ya Satpol ya calegnya ya Bawaslunya ya KPU-nya harus sama. Bahwa niat caleg ini memasang baliho itu untuk promosi diri kepada masyarakat, biar masyarakat itu bisa milih yang mana yang baik, tidak milih yang jahat, tidak milih yang salah gitu. Cak Mahfud, Surabaya ini kan cukup luas, ada 31 kecamatan ya, dan tiap-tiap daerah seperti Cak Mahfud sampaikan tadi ada karakter-karakter yang harus diketahui, cara penanganan, pendekatannya dan sebagainya. Menurut Anda sejauh ini seperti apa dari semua pelaksanaan dan penempatan misalnya alat peraga dan sebagainya dari 31 kecamatan itu, apakah ada sesuatu yang menurut Anda perlu dicermati? Ya, kalau selama ini yang saya amati di Surabaya khususnya 31 ini minim sekali karena ketatnya aturan. Ya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya khawatirnya kalau sudah seperti ini, tingkat kepesertaan warga untuk ikut partisipasi dalam pemilu nanti jadi rendah. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak paham. Nah, kekhawatiran saya ini saya buktikan. Ketika saya ini dialog dengan warga. Sampai hari ini pemilu sudah menghitung-hitung hari. Banyak sekali warga yang tidak tahu pemilu itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa sampai jam berapa, nggak ngerti. Apalagi cara memilih. Nanti itu ada berapa kartu suara. Terus kalau milih yang DPR Surabaya seperti warna apa.
yang DPR provinsi warna apa, yang RI warna apa, terus milih presiden itu warna apa, nggak ngerti. Terus apa tugasnya KPU sampai sekarang ini? Itu pernah Anda survei sendiri ya? Dan Anda Bukan survei, hampir tiap hari saya Hampir itu tiap ketemu hari. seperti itu. Tiap hari kita keliling turun itu, mesti saya tanya, sudah ngerti tak Bu? Enggak. Kapan pemilunya? Nggak tahu ya. Gitu. Ya, itu Ini fakta di lapangan dan ngeri sekali kalau kita ini nggak ngajari. Sementara kita mau ngajari, Bawaslu sudah wanti-wanti, nggak boleh lo ya. Itu nanti masuk kampanye. Iya, iya. Lo kalau nggak diajari ya nggak ngerti orang-orang ini. Jadi di Ya lapangan apa? itu situasinya sangat dinamis sekali Nanti ya. salah pilih ya susah ya kan. Iya. Terus nggak ngerti, nggak nyoblos ya susah. Sementara kita ngajari membantu KPU ya nggak boleh. Iya. Saya ngomong ini loh cara milihnya gini Bu, nanti ya untuk DPR kota itu yang warna hijau, yang DPR provinsi warnanya biru, yang RI warnanya kuning. Ini kan tugas KPU, Iya. sosialisasi di masyarakat. Tapi semua yang saya temui hampir tidak tahu. Sudah ke sini Bu KPU, enggak. PPK-nya mestinya turun mengajari warga, ini belas. Ya, ini sekaligus jadi masukan ya untuk Iya. KPU dan sebagainya, jadi apa yang sudah dilakukan tugas-tugasnya dari anggota dewan dan fraksi-fraksi. Nah, kembali ke soal baliho nih, Cak Ya. Mahfud. Kalau dari Pemkot itu kan saya dengar karena memang memandang dari aspek ketertiban umum misalnya tentang estetika kota, juga ini juga terkait dengan perda peraturan daerah. Seperti satu titik itu ada 3 sampai 8 baliho partai politik terpasang misalnya. Itu kan dinilai kadang-kadang menyebabkan warga kemudian kesulitan lewat untuk berjalan sehingga mendapatkan komplain dari Pemkot gitu ya. Pernah itu terjadi seperti itu. Anda melihat itu kan test case yang ada. Jadi penempatan titik itu ada 3 sampai 8 baliho itu dinilai ya terlalu banyak seperti itu, atau penempatannya menurut Anda koreksi atau seperti Ya, apa? kalau baliho itu memang kalau memang disiapkan sama pemerintah, ya memang ada, tetapi tidak strategis untuk kita. Misalnya di jalan-jalan raya, saya ambil contoh di Kedung Sari, ya, Kedung Sari, daerah Kedung Doro, ada di pojokan situ, di Undaan itu ada. Terus saya misalnya masang di situ untuk apa? Wong saya ini dapilnya Surabaya Barat. Ya nggak mungkin masang. Terus misalnya orang yang dapil 1, misalnya itu masuk dapil 1 Kedung Doro misalnya ya. Terus masang di situ untuk apa? Wong yang lewat itu orang dari mana-mana. Maka kalau mau begitu pemerintah kota ya harus adil juga menyiapkan di tempat-tempat seluruh kota Surabaya, di pinggir-pinggiran juga. Artinya ada baliho, iya. tempat baliho itu mau dipasangi 10 berapa nggak apa-apa, tapi disediakan tempat. Ini nggak ada di pinggiran. Oke. Artinya masih dari sisi kuantitas kualitas masih Kuantitasnya itu kurang, Hmm. apalagi kualitas. Wong tempat pasang baliho di wilayah barat nggak ada. Iya. Menurut Anda itu apakah tempatnya kurang representatif, kurang menjadi representatif warga sekitar, atau kurang strategis sih menurut Kurang Anda? strategis. Misalnya? Akhirnya apa? Kita ini memasang-masang sendiri, ya cari lokasi sendiri di luar servis area. Ya. Di luar servis Iya, area. di luar ruang Pemkot. Akhirnya kita mana yang bisa dipasang, Iya. sehingga menurut Pemkot itu pelanggaran. Padahal Pemkot nggak nyediakan tempat untuk wilayah lain ya selain Surabaya Pusat. Saya lihat di Undaan ada, Undaan lah saya masang di situ. Wong yang dapil saya itu di daerah barat, dapil 5. Nah, itu nggak terpikir karena Pemkot Pemkot nggak ikut-ikut, nggak ngerti politik praktis begitu. Oke. Idealnya seperti apa masukan yang ingin Anda sampaikan untuk bisa Ya kalau bikin misalnya solution? mau supaya tertib dikasih ruang seperti itu Ya. di semua wilayah dapil ya, baik di dapil 1, 2, 3, 4, 5 kasih ruang begitu. Ya. Sehingga bisa dijadikan sarana promosi untuk para caleg. Sekarang nggak ada sehingga caleg itu masang sendiri-sendiri. Itu pun disikati lagi karena dianggap melanggar. Sudah sepertinya tidak bersahabat. Ya harusnya ini para caleg ya dikasih tahu lah kalau salah, ini tolong diambil gitu. Jangan nunggu kesalahan dengan senang hati, sikat aja karena salah.
apalagi lihat partai tertentu, oh ini partai kisi katai, gitu, jangan gitu. Iya iya. Ini masukan juga untuk Pemkot dan stakeholdernya, karena ini juga hal-hal yang sifatnya kita membangun kebersamaan melalui pesta demokrasi ini untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. 31 kecamatan itu luas sekali, termasuk juga dari tipikal tiap daerah itu beda-beda. Seperti Cak Mahfud katakan, ada yang di daerah pinggiran, perbatasan, ada yang daerah Surabaya pusat dan sebagainya. Nah, penempatan titik dan zona-zona itu apakah juga sudah sempat jadi masukan dari Komisi A untuk timing, waktu dan juga pelaksanaan? Kami sudah sempat bahas itu, ya, khususnya untuk para caleg-caleg, ya tolong diberi waktu dan diberi kelonggaran dan diberi tempat yang pas, sehingga semua itu adil. Rasanya sekarang masih tidak adil. Kenapa? Karena ada yang tidak ada ruang seperti itu. Ruang memasang baliho di wilayah barat nggak ada. Kita masang sendiri. Masang sendiri karena nggak cocok dianggap melanggar. Nah, saran saya pemerintah kota, nggak apa-apa, yang di Kedung Doro itu sudah baik, yang di Undaan baik, di tempat-tempat lain juga ada, itu sudah baik. Tapi diratakan yang adil. Mana di Dapil 5? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Dapil lain mana? Coba diamati. Kalau ini kan Dapil 1, tapi bukan untuk calegnya, nggak efektif. Ya, kalau Dapil 5 ada ya nggak apa-apa, kita pasang di situ. Gitu. Saran saya ya harus adil, baik dari sisi jumlah maupun dari perlakuan kepada para caleg ini, harus baik lah. Ini kalau secara internal sendiri nih di fraksi-fraksi, misal di fraksinya Cak Mahfud, seperti apa sekarang ini istilahnya aktivitas dan apa kejar tayangnya dalam memanfaatkan momen? Ini kan nanti masa kampanye pemilu kan baru 28 November kalau nggak salah, sampai 10 Februari 2024 ya. Jadi menjelang akhir tahun ini sampai Februari 2024. Kira-kira dalam saat ini misalnya dalam konteks kita penempatan alat peraga, baliho, seperti apa akselerasi atau percepatan dilakukan, ya dinamisasi yang di lapangan juga, ini sebagai contoh ya misalnya. Kami di fraksi memang sudah memberi diskusi ya, sudah diskusi untuk mencari solusi terhadap keterbatasan ruang gerak ini. Ya, jadi kayak saya misalnya, saya akhirnya mencari solusi versi saya hampir nggak masang baliho-baliho, ya, tetapi saya masang pakai selebaran yang bisa masuk rumah-rumah itu. Ini terobosan internal. Iya, karena harus ada solusi buat kita yang sudah jalani tapi dibatasi seperti itu. Oh ya sudah, kalau begini saya bikin ini gitu. Itu salah satu solusi di intern kita di fraksi itu sudah kita bahas, sehingga caleg-caleg yang dari Demokrat bisa melakukan itu untuk promosi diri di waktu yang agak lama, tidak dibatasi seperti di tahapan pemilu. Iya, ini salah satu contoh yang kita bisa pelajari ya dari internal dari fraksinya Cak Mahfud. Baik, sahabat Sonora, kita nanti masih akan lanjutkan dialog Sambang Parlemen di kesempatan pagi ini, dan pada kesempatan ini dialog Sambang Parlemen masih mengangkat tema tentang penertiban baliho caleg atau calon legislatif di Surabaya. Sudah adilkah? Bersama Muhammad Mahfud dari Komisi A fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya. Nah, ini kita di segmen kedua atau di segmen terakhir nih Cak Mahfud, dan sekali lagi sahabat Sonora, perbincangan pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui Radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso 18 hingga 22 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Cak Mahfud, tadi sudah banyak Anda menganalisis dan juga mengkomparasi, termasuk ada masukan-masukan yang disampaikan untuk stakeholder, Pemkot dan sebagainya. Nah, ini di segmen kedua, kira-kira apa nih tinjauan Anda yang perlu kembali dicermati dengan tema yang kita angkat tentang penertiban baliho caleg di Surabaya? Ya, dari diskusi yang kita lakukan beberapa kali dan beberapa dengan penyelenggara, dengan pengawas, dengan pemerintah kota, rasanya hampir semua sudah. Ya, tetapi kami tetap berharap dan mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah kota, agar ada keadilan di mana caleg-caleg itu diberi kesempatan lah. Jangan terlalu kaku menerapkan aturan. Harus ada komunikasi yang baik dengan calegnya. Misalnya ada baliho yang salah pasang, diberitahu.
Itu aja calegnya diberitahu. Kan ada fotonya di situ, ada orangnya. Kalau nggak ketemu, ya pengurus partainya dikasih tahu. Kalau sudah ketemu ya kasih tahu ini supaya dipindah gitu. Karena itu mereka buat baliho itu ada bannernya, juga ada bambu, ada ongkos pasang ya, ongkos buatnya, ngerakitnya. Maka itu semua mengandung uang. Iya, kalau boleh tahu itu satu titik itu kalau ada banner, bambu, ongkos pasang kurang lebih sampai berapa itu hanya untuk satu titik? Ya itu kalau 500 saja masuk. Waduh. Dengan ukuran 2x3. Satu titik. Satu titik. Iya, bambunya, kawatnya, terus bannernya, ongkos cetaknya itu. Iya, satu Ya titik. per meter anggap aja sekarang pasarannya 15.000 per meter. 2x3. Sudah berapa bambunya berapa, harus masangnya. Iya. Masangnya kan nggak bisa bawa di situ, harus pakai pickup. Iya. Ya atau dirakit di lokasi. Nah semua kan perlu orang. Iya. Nah semua perlu biaya ya, 500.000 satu titik. Nah kalau dia masang 5 sudah 2,5 juta. Terus tayangnya cuma 3 hari misalnya, setelah itu amblas. Iya. Hilang diangkuti ya. 3 hari itu sudah memang periode waktu atau memang sudah kena misalnya 3 diambil? hari terus hilang diangkuti satpol misalnya gitu. Kan kasihan 2,5 juta amblas dalam waktu singkat. Iya. Harusnya kalau menurut Cak Mahfud sampai berapa lama itu periodisasi waktu yang di Ya kalau sesuai memang ketentuan? yang sudah dipasang itu dianggap melanggar, saran saya diberitahu calegnya, iki kon salah masang pindahan. Atau iki jukuken. Gambarmu iki jukuken, sehingga dia itu tetap gak memproduksi lagi. Iya. Dengan produk yang lama itu diangkat, dipindah atau disimpan, nanti pasang lagi. Misalnya gitu. Itu namanya komunikasi. Kasihan caleg-caleg ini. Kita ini bertolak belakang. Kita maunya itu membantu agar masyarakat bisa tahu calon-calonnya dengan cara promosi. Pak, promosinya apa? Promosinya baliho, di WA juga. Tapi ketika kita promosi disikati. Harapannya pemilu nanti partisipasi pemilihnya tinggi. Padahal kita mau promosi nggak boleh. KPU-nya sampai sekarang aja nggak ada promosi. Cara milih aja banyak yang nggak tahu. Ya, KPU nanti promosi dianggap promosi sudah selesai promosinya, dianggap masyarakat tahu. Yang penting sudah memenuhi syarat, saya sudah promosi cara milih. Tapi hasil di lapangan seperti apa nggak tahu. Padahal ini waktu kita masih kejar tayang nih ya, bentar lagi nih tahun depan 14 Februari 2024 itu hitungan bulan sudah bisa kebayang ya sekarang sudah ini. Sekarang menghitung hari namanya. Menghitung hari betul. Sudah bukan menghitung bulan tapi ya, sudah menghitung hari. Nah, dalam waktu ini test case juga di internal fraksi Cak Mahfud, upaya-upaya apa misalnya yang bisa dilakukan nih Cak Mahfud supaya kita juga bisa belajar nih kira-kira dengan menghadapi kondisi seperti ini apa yang bisa Anda sampaikan kepada internal fraksi agar bisa memanfaatkan waktu, kemudian juga tahu cara-cara secara jika ada ini nggak benar komunikasinya harus seperti apa dan seperti apa. Ya, saya sudah sarankan ke teman-teman fraksi Demokrat agar kalau masang baliho koordinasi dengan kecamatan, terutama dengan Satpol PP kecamatan, koordinasi aja, ya datangi, temui, ajak bicara. Terus kasihkan titik-titik yang mau dipasang dan pesan kepada Satpol PP jika memang mau diringkesi kasih tahu dulu supaya nanti kita bisa meringkes sendiri terus suatu saat kita pasang lagi ya, karena sekali lagi tujuan kita adalah mempromosikan diri untuk masyarakat agar tahu caleg-caleg bukan musuh pemerintah bahwa kalau ini ditunggu orang kesalahannya sudah masang besok disikat, beda lagi niatnya satpolnya ini. Loh, emang yang sudah istilahnya Cak Mahfud tadi ngomong diringkesi, apa nggak bisa diminta kembali Cak Mahfud? Bisa, bisa diminta kembali di kantor kecamatan, di Satpol PP. Tetapi kan sudah sobek, sudah patah bambunya dan lain-lain. Kondisi fisiknya tidak sebagus awal. Kalau kita ini ngeringkes sendiri kan nggak perlu dicopot, kita angkat, pindah tempat lain, simpen dulu gitu. Kalau satpol kan diringkes, dicopoti semua kawatnya, terus dilempit, bambunya dilempit, bawa ke kantor satpol suruh ngambil. Ada yang begitu. Memang disuruh ngambil, tetapi kita dilihat ya sudah nggak bisa dipasang karena
lubangnya pedot, apa sing gak ono kamate sing bambune cuklek. Iya. Ini hari-hari kita menghitung hari nih. Ini sekarang Oktober ya, pertengahan Oktober menjelang akhir Oktober. Apakah masih ada aktivitas-aktivitas penempatan Tuh, nanti baliho-baliho menjelang dan hari sebagainya? H makin banyak. Ini sudah mulai bertumbuh-tumbuh ya Iya, di perapatan-perapatan. iya. Saya misalnya contoh kemarin juga situ. Ada saya koalisi dengan Bu Lucy dari DPR RI dan ada Pak Hartoyo, ada Pak Rasio untuk DPR provinsi sama saya. Ada 3 foto ini dipasang di mana-mana. Iya. Ya alhamdulillah sudah 4 hari masih utuh. Iya. Ya. Saya lihat tadi fotonya Cak Mahfud juga di sebelah kanan. Oh iya. Ini ada Pak Rasio, ada Bu Lusius, Iya. Cak Mahfud ini di daerah Surabaya Barat, Iya, dekat kantor lah, saya. alhamdulillah masih utuh. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Satpol sudah gerak ya amblas. Iya. Harapan saya diberitahu. Iya. Oh ini mau kita ringkesi. Saya ringkesi sendiri. Enggak apa-apa, saya angkat. Iya. Ya, terus saya pindah. Iya. Harusnya dikasih tahu gitu. Heeh. Pak, itu balionya dipindah loh ya, jangan dibiarkan kalau besok malam sampai malam belum diangkat. Nanti saya ringkesi gitu. Kalau diringkesi itu sama Satpol PP kecamatan khususnya di Tandes ya, Lambi Kerep, disuruh ngambil kita. Tapi ketika diambil sudah rusak. Iya, Katanya Satpolnya sudah kita ini ngelempitnya dengan baik-baik, iya. merotoli dengan baik. Tapi yang namanya sudah diprotoli, dilempit ya sudah. Akibatnya apa? Teman-teman lain di kecamatan-kecamatan lain se-Surabaya, kalau sudah diambil Satpol itu malas ngambil. Karena pasti rusak. Iya. Rata-rata kebanyakan seperti itu, enggak ada Iya, yang rata-rata rusak istilahnya ya, orang nggak sempurna lagi nggak lah. sempurna lagi. Nah, ini kalau misalnya di setiap kecamatan, 31 kecamatan cukup banyak, tapi ada beberapa kawasan yang menurut Cak Mahfud tadi strategis tempatnya, representatif, tapi di luar itu juga ada yang tidak seperti itu atau sebaliknya kondisinya. Nah, ini kalau tadi pagi itu pas kebetulan saya juga melintas di salah satu titik traffic light TL di Surabaya Barat ya. Ada sebuah tempat gitu di perempatan itu, saya benar lihat itu. Kok saya kayaknya foto ini kenal ya gitu ya, dilihat sebelah kanan, oh ternyata fotonya Cak Mahfud. Pencolawas sih Iya. gitu ya. Kok ada fotonya Cak Mahfud, kenal ini dari satu banner itu ada 3 foto gitu ya, di posisi kiri, tengah Cak Mahfud, kalau nggak salah di paling kanan itu kalau saya lihat Ya. pas saya berhenti di TL. Sebenarnya kalau saya melihat dari kondisi itu sebenarnya kita cukup bisa mengetahui update. Oh ternyata kita calon legislatif engko yo. Oh iki dulu ternyata temanku. Oh ini aku kenal gitu. Artinya sebenarnya kayak saya di pengalaman pribadi ya, ketika saya berhenti di sekitar lampu traffic light di sekitar Surabaya Barat, saya bisa melihat wajahnya Cak Mahfud dengan jelas. Nah ini kan alangkah baiknya jika di tempat-tempat lain juga kondisinya bisa sama. Ataupun mungkin gini Cak Mahfud, apakah di tempat-tempat strategis itu ya yang bisa dilihat dengan jelas, apakah perlu dilakukan gantian shift gitu ya, misalnya 3 hari sekian, nanti ganti partai A, sekian hari ganti partai B, tempatnya tetap strategis tapi nanti ada rotasi di situ. Apakah Anda juga ada masukan-masukan untuk stakeholder dalam hal ini ke KPU dan sebagainya? Iya. Ketika kita diskusi tidak sampai sedetail itu. Kita hanya berharap ada kelonggaran dari peraturan yang berlaku. Iya. Ya. Misalnya kalau titiknya itu banyak, tidak harus satu itu dibuat gantian enggak. Banyak di sana ada sana ada apa. Tinggal kita mau di mana. Tapi itu dianggap di luar servis area pemerintah kota sehingga dibabati. Itu. Nah, saran saya kepada pemerintah kota atau khususnya Satpol PP kecamatan, ya longgar dikit lah, jangan kaku-kaku. Kan kasihan caleg yang belum sama sekali terkenal ya. Ya alhamdulillah saya ditakdirkan sudah hampir 15 tahun. Ya sedikit banyak ada yang kenal sana sini. Tetapi yang baru kan kasihan, nggak ada waktu untuk promosi diri. Nah, itu peluangnya di situ. Saran saya untuk caleg-caleg, gak apa-apa pasang aja gambar, koordinasi dengan kecamatan. Kami sudah ngajak bicara kecamatan se-Surabaya. Sudah kita undang semua. Kecamatan Surabaya ini agar tidak terlalu keras untuk baliho-baliho ya. Kalau itu misalnya baru atau tidak begitu melanggar ya kasih tahu calegnya. Itu. Nah sekarang ini kan sudah eranya sudah
komunikasi gampang dengan digitalisasi sekarang ini melalui alat komunikasi yang konvensional pun yang lebih kekinian, pakai WhatsApp, pakai apapun bisa cepat. Apakah jalur-jalur kanal komunikasi itu apa kurang maksimal dimanfaatkan misalnya untuk koordinasi? Ini kan masalahnya di komunikasi saja Pak Mahfud. Apakah kurang cepat salah satu pihaknya atau terlalu lambat untuk salah satu pihaknya? Itu seperti apa ini Anda lihat koordinasi di lapangan? Untuk caleg itu punya macam-macam cara menjual diri tanda petik ya. Nah, kayak saya misalnya, saya sudah tahu keterbatasan itu ya saya bikin selebaran aja gitu. Supaya bisa masuk rumah-rumah tidak di jalan-jalan. Maka saya kalau gambar itu cuma sedikit. Tetapi yang lain yang baru masih belum pernah di DPR, kadang itu banyak supaya dikenal lebih banyak orang. Nah, caranya ya dia masang di mana-mana. Efeknya di jalan-jalan terlihat banyak baliho. Ada yang mengatakan ini bagus, meriah, menjelang pemilu ya musim 5 tahunan sekali. Ada yang berpikiran gitu, ada yang berpikiran ini merusak tata kota, apa pemandangan, estetika dengan alasan macam-macam. Gak mengenal musim, wong ini musim pemilu, ya, ya dibiarkan misalnya gitu ya. Nah itu yang masalah, beda pendapat itu seperti itu di antara caleg-caleg sama kecamatan. Kalau saran saya ya diberitahu calegnya. Itu paling baik. Kita masang izin, kita diberitahu ketika mau diringkesi. Kalau sudah diberitahu, besok saya bersihkan ya wilayah sana. Tapi kalau sampai nggak bersihkan, tak bersihkan. Nah itu dia salah. Sudah dikasih tahu nggak dibersihkan sendiri. Sejauh ini ada komunikasi pernah kayak gitu di? Kalau saya ini komunikasi, baik lewat WA maupun telepon-teleponan. Saya masang di sini ya, di sini. Nanti kalau ada apa-apa tolong dikabari gitu. Harusnya semua bisa melakukan itu. Ya, karena pemerintah kota kan melayani semua partai. Nanti itu ada 18 partai. Ya. Ini kan sudah merdeka. Jadi rakyat bebas memilih siapa. Ketika memilih ini ya partainya promosi kan harus nggak apa-apa. Jangan dibelenggu, partainya nggak bisa promosi sama sekali. Kan kasihan juga. Tuh. Nah, kalau dari momentumnya ini kita juga dari internal partai juga kejar tayang, dari Pemkot juga seperti itu, dari stakeholder lainnya juga seperti itu. Ini akan artinya perlu kita berjalan bersama bahwa keinginan niat baiknya itu adalah sebenarnya ini acara kita bersama untuk bisa mensukseskan itu ya, apapun partainya. Nah, masa dari 5 tahun kemarin, 5 tahun sebelumnya sampai sekarang nggak ada perubahan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang bukan hal yang baru sih Cak Mahfud, sesuatu yang kita lalui lagi, hanya mungkin eranya, zamannya, teknologinya mungkin sedikit beda. Nah ini kita kalau ngomong dengan tahap-tahap fase-fase yang sudah kita lakukan karena 5 tahun akan selalu seperti ini, apakah nggak ada terobosan baru nih menurut Cak Mahfud? Seperti apa? Mungkin dengan metode digital kah atau dengan ya yang berbeda lah supaya nanti generasi itu kok waduh sih zamannya bapakku biyen ngene, zaman mbahku kok gini. Sekarang zamanku Gen Z ini kok juga sama aja gitu. Kayaknya kok nggak ada sesuatu yang perubahannya signifikan gitu Cak Mahfud. Kira-kira apa terobosan? Karena tiap 5 tahun loh Cak Mahfud ini. Ini mirip sama masalah sekolah, penerimaan murid baru. Ya. Setiap tahun ada eksperimen, korbannya ya siswa. Ya. Tidak ada pakem yang baku, aturan yang baku dipakai penerimaan murid. Ya, mulai sistem tes, ada zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, ada ini tiap tahun berubah-ubah terus. Nanti tahun depan berubah lagi. Apa eksperimennya ini? Sistem penerimaan murid. Korbannya siswa. Sekarang yang sekolahnya jauh tidak bisa masuk negeri. Tetapi kalau sistem pemilu ini sama. Tidak ketemu pola yang baku sampai sekarang. Sehingga terus berubah-ubah. Ini nanti berubah lagi, aturannya tahapannya berubah lagi. Setiap tahun tergantung sama pimpinan di instansi itu. Ya. Menteri Pendidikan ganti lagi polanya. Ketua KPU ganti lagi ke polanya. Jadi sangat tergantung intelektual siapa yang memimpin di situ. Jadi berubah-ubah terus. Ya seperti inilah Indonesia. Negara berkembang. Namanya negara berkembang ya berkembang terus, nggak berbuah, kembang.
Ya, jadi nggak ada perubahan apa-apa dari nggak ketemu pakem. Iya. Kalau negara lain sudah maju sistemnya, sudah tinggal tombol gini aja. Kalau pemilu pakai sistem, jual dirinya pakai sistem, Iya. pakai aplikasi. Ini nggak ada, terus masih eksperimen. Korbannya adalah peserta pemilu ya kayak kita ini. Oke, last but not least nih terakhir nih Cak Mahfud, Ya. closing statement dengan dialog Sambang Parlemen dengan tema penertiban baliho di caleg di Surabaya sudah adilkah? Apa yang menjadi closing statement Anda, masukan dan juga koreksi untuk semuanya? Ya, jadi kalau bisa saran saya agar pemerintah kota adil terhadap semua wilayah daerah pemilihan di Surabaya ada 5. Ya. Kalau ada tempat untuk masang baliho, ya 5 dapil ini mestinya harus ada. Ya. Jangan cuma di tengah-tengah kota saja. Seperti di Kedung Sari maupun di Undaan dan tempat-tempat lain ada. Tapi di wilayah barat nggak ada, di utara nggak ada. Itu harus adil. Ya ini apakah sekarang adil? Belum. Belum. Ya. Terus camat juga harus berperilaku adil. Di wilayah-wilayah tertentu ada yang tidak masalah. Di wilayah lainnya ada yang masalah untuk baliho-baliho. Ya. Ada juga yang partai tertentu dibiarkan. Yang partai ini tidak boleh. Nah, itu namanya tidak adil. Ya. Saya pernah memberitahu pihak kecamatan, punya saya di Ringkesi, tapi ada partai lain nggak jauh dari situ dibiarkan. Saya kasih tahu loh, nggak apa-apa punya saya di Ringkesi, tapi itu kok enggak. Yang mana? Sebelah situ. Oh iya, nggak ada laporan yang itu loh. Loh podo pinggir jalan, yang punya saya ini dilaporkan siapa di Ringkesi, misalnya gitu ya. Nah, itu 1, 2 gitu ya. Terus masalah perilaku, jangan terlalu kaku lah menanggapi aturan PKPU atau peraturan Bawaslu dan lain-lain. Yang luas saja, intinya di pikiran kita harus sama bahwa ini caleg sedang menjual diri tanda petik untuk masyarakat agar masyarakat tidak salah pilih. Harus sama berpikirnya. Kita itu bukan musuh, harus yang baik komunikasinya. Oh tujuannya seperti ini, sama di pikirannya itu harus itu dulu. Masalahnya kecamatannya 31, Satpol PP-nya beda-beda orang. Cara menanggapi sebuah peraturan bisa berbeda antar kepala ini. Tidak ada instruksi yang sama terhadap sebuah aturan. Jadi saran saya, ayo kita menuju yang lebih baik dari tahun ke tahun, bukan mundur seperti ini. Ini masa kampanyenya tambah dibatasi sedikit ya. Kita nggak bisa leluasa masang balihonya. Itu saran saya untuk pemerintah maupun caleg-caleg lain agar menemukan inovasi, bisa jual diri lebih lama, ya promosi diri lebih lama di masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Mahmud dari Komisi A, fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya. Cak Mahmud, matur nuwun untuk perbincangannya. Dan sahabat Sonora, sampai di sini perbincangan kita, dan kita nanti akan bertemu dalam program lainnya dalam Dialog Sambang Parlemen. Dan pada kesempatan ini kita sudah hadirkan Dialog Sambang Parlemen dengan mengangkat tema penertiban baliho caleg di Surabaya. Sudah adilkah? Jawabannya tadi belum, jadi masih berproses ya. Nanti kita akan ketemu dalam program selanjutnya. Budi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda keep stay tune di Sonora FM 98 Surabaya. Kami akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.